Ya, melalui 96.3 FM bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, mencerdaskan dan membimbing putra-putri Anda melalui sajian dan kemasan menarik. Karanganyar Belajar hadir setiap hari, setiap sesi mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jenjang pendidikan diantaranya PAUD, TK, SD, dan SMP. Kita belajar dengan tema dan mata pelajaran yang edukatif, mulai dari materi sekolah, parenting, dan lain-lain. Jangan lupa simak dan ikuti Karanganyar Belajar di gelombang 96.3 FM atau streaming kami swibafm.id atau Radio Garden. Yuk, kita bareng-bareng cegah penyebaran COVID-19 yuk. Caranya simpel banget loh. Salah satunya pakai masker. Kenapa mesti pakai masker? Masker adalah alat pelindung diri dari penyebaran COVID-19 yang cukup efektif. Menurut CDC, virus ini dapat menyebar di antara orang-orang yang berinteraksi dalam jarak dekat. Misalnya, berbicara, batuk, atau bersin. Bahkan, jika orang-orang itu tidak menunjukkan gejala sekalipun. Pokoknya nggak harus masker medis, masker kain pun cukup. Terus, kapan kita harus pakai masker? Masker harus kita kenakan ketika keluar rumah atau pergi ke tempat umum selama pandemi COVID-19. Wajib dikenakan. Tidak hanya bagi orang yang sakit, orang yang sehat pun harus pakai masker. Jangan lupa juga untuk tetap melakukan physical distancing, yaitu memberi jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Dan jangan lupa juga untuk selalu cuci tangan. Maskermu melindungiku. Maskerku melindungi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Sahabat Swiba, kami hadir bersama program baru Karanganyar Belajar. Ya, melalui 96.3 FM bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, mencerdaskan dan membimbing putra-putri Anda melalui sajian dan kemasan menarik. Karanganyar Belajar hadir setiap hari, setiap sesi mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jenjang pendidikan diantaranya PAUD, TK, SD, dan SMP. Kita belajar dengan tema dan mata pelajaran yang edukatif, mulai dari materi sekolah, parenting, dan lain-lain. Jangan lupa simak dan ikuti Karanganyar Belajar di gelombang 96.3 FM atau streaming kami swibafm.id atau Radio Garden. Sahabat Swiba, COVID-19 atau coronavirus adalah virus berbahaya bagi manusia yang penyebarannya sangat cepat. Badan Kesehatan Dunia atau WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi di seluruh dunia. Mari kita dengarkan himbauan Wakil Bupati Karanganyar yang juga Ketua Tim P4GN Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Karanganyar, Haji Robert Kristanto SI, dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karanganyar. Saya Robert Kristanto, Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar, sekaligus Ketua Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba atau P4GM Kabupaten Karanganyar, menghadapi pandemi virus corona yang saat ini terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Diharap masyarakat Kabupaten Karanganyar untuk melakukan pencegahan tanpa perlu panik berkelebihan. Kami menghimbau kepada warga Kabupaten Karanganyar untuk tinggal di rumah, aktivitas di rumah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini salah satu cara untuk memutus mata rantai peredaran virus corona. Kemudian
Kemudian jaga kebersihan dengan cara lalu cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer. Menggunakan masker bila batuk ataupun pilek, rajin berolahraga dan menggunakan makanan yang bergizi. Tambah multivitamin. Yang tidak kalah penting, jaga jarak dan hindari kerumunan massa. Semoga masyarakat Kabupaten Karanganyar terhindar daripada penyebaran virus corona. Salam sehat, lawan corona. Demikian himbauan Wakil Bupati Karanganyar, Haji Robert Kristanto SE, dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karanganyar. Salam sehat, lawan corona. Sahabat Swiba, kami hadir bersama program baru Karanganyar Belajar. Ya, melalui 96.3 FM bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Mencerdaskan dan membimbing putra-putri Anda melalui sajian dan kemasan menarik. Karanganyar Belajar hadir setiap hari, setiap sesi mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jenjang pendidikan diantaranya PAUD, TK, SD, dan SMP. Kita belajar dengan tema dan mata pelajaran yang edukatif, mulai dari materi sekolah, parenting, dan lain-lain. Jangan lupa simak dan ikuti Karanganyar Belajar di gelombang 96.3 FM atau streaming kami swibafm.id atau Radio Garden. Swiba, radionya Karanganyar. Dan mendengar masih di 96.3 FM Swiba, radionya Karanganyar. Segera kita akan mengikuti program Karanganyar Belajar. Dan untuk jenjang pada hari ini untuk tingkat SD di kelas 6 bersama dengan Ibu Siti Khotijah dari SD Negeri 1 Suruh dengan mata pelajaran tematik dan dengan tema Bumiku, Perbedaan Waktu dan Pengaruhnya. Selamat mengikuti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo adik-adikku yang manis, sebelum mengikuti pembelajaran bersama kakak, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tetapi jangan lupa sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Yuk kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Nah, hari ini adik-adik akan belajar bersama kakak tentang Bumiku, subtema perbedaan waktu dan pengaruhnya untuk materi kelas 6 semester 2. Dan nanti di akhir sesi kakak akan memberikan sebuah kuis, yaitu kuis edukasi Karanganyar Belajar. Bagi adik-adik yang dapat menjawab dengan benar pertanyaan yang akan kakak berikan dan yang beruntung akan mendapatkan voucher belajar dari kakak sebesar 25.000 untuk 4 orang. Asik kan? Nah, voucher yang akan kakak berikan nanti semoga dapat menambah semangat belajar adik-adik untuk membeli kuota internet untuk memudahkan kalian dalam mengakses belajar di rumah masing-masing melalui lewat radio Swiba, melalui Android yang adik-adik punya saat ini. Nah, jadi pantengin terus dan ikuti program Karanganyar Belajar bersama Kakak Siti Khotijah. Nah, adik-adikku yang saya banggakan dan yang saya cintai pula, sebelum kita ke materi, kakak akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Untuk itu kepada operator silahkan. Oke, adik-adikku yang manis, kalian sudah mendengarkan lagu Ambilkan Bulanmu yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah,
kita sekarang menuju ke materi. Sebelum kita mengeksplor materi hari ini, kakak akan bertanya kepada adik-adik terlebih dahulu. Kira-kira bentuk bumi itu yang kita tinggali saat ini bentuknya apa ya? Kotakkah? Persigikah? Segitiga? Dan bahkan atau tidak berbentuk sama sekali? Atau bulat? Oke, bulat, betul. Dan apakah bumi yang kita tempati ini merupakan planet dalam sistem tata surya? Betul. Bumi merupakan planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi mengalami perputaran pada porosnya yang disebut dengan peristiwa rotasi bumi. Rotasi bumi memiliki pengaruh pada kehidupan di planet yang kita tempati. Salah satunya, bumi mengalami pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, pertanyaan kakak sekarang ini, apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan kakak berikut ini. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Pembagian ini menyebabkan adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu tersebut akan mempengaruhi kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Di Indonesia, terdapat 3 bagian daerah waktu. Yang pertama, waktu Indonesia bagian Barat yang sering kita sebut dengan WIB. Wilayah Indonesia yang berada di zona waktu tersebut adalah 1. Jawa, 2. Sumatera, 3. Kalimantan bagian tengah dan barat, hingga Madura. Waktu Indonesia bagian barat ini salah satu pembagian waktu di Indonesia yang ada di garis 1 sampai 5 derajat bujur timur. Nah, pembagian daerah waktu Indonesia yang kedua yaitu waktu Indonesia bagian tengah yang sering kita sebut dengan WITA atau WITA. WITA berada pada garis 120 derajat bujur timur. Wilayah yang masuk dalam zona waktu ini adalah Bali, Kalimantan bagian utara, timur, dan selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat atau NTB, hingga Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nah, pembagian waktu Indonesia yang ketiga yaitu waktu Indonesia Timur atau yang sering kita sebut dengan WIT, WIT. Daerah ini meliputi Papua dan Maluku. Apakah di daerah wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Indonesia bagian tengah, dan wilayah Indonesia bagian timur menunjukkan waktu yang sama? Ayo adik-adik. Adik-adik tahu? Oke, kalau tidak tahu, agar adik-adik lebih paham, yuk kita dengarkan uraian berikut ini. Kakak akan memberikan uraian seperti berikut. Siti berasal dari Jawa. Pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, Siti sudah bangun dan menata tempat tidur. Dilanjutkan persiapan sarapan pagi bersama kedua orang tuanya. Sedangkan Siti yang bernama Eri berasal dari Bali. Di sana di Bali menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Eri sudah selesai sarapan dan siap melakukan perjalanan menuju sekolah. Sedangkan teman Siti yang bernama Edo berasal dari Papua, pada saat yang sama di Papua menunjukkan pukul 07 waktu Indonesia Timur. Dan pukul 7 pagi, Edo sudah melakukan aktivitas belajar mengajar di kelas. Nah, dari uraian di atas terdapat perbedaan waktu yang berada di Jawa, di Bali, dan berada di Papua.
apakah ada selisih antara waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur? Tentu ada. Nah, waktunya berapa ya kira-kira? Adik-adik, di Jawa dengan Bali terdapat perbedaan waktu dengan selisih 1 jam. Oke, 1 jam. Ingat, Jawa dengan Bali. Kemudian, Jawa dengan Papua terdapat perbedaan waktu, yaitu selisih 2 jam. Ingat ya adik-adik, selisihnya adalah 2 jam. Nah, nanti kalian bisa melihat di peta ya, di peta atau di buku-buku atau di globe. Nah, selain dampak dari rotasi bumi di atas, dampak selanjutnya, bumi yang kita tempati ini menjadi bulat dengan pepat kedua kutubnya. Kemudian terjadinya pembelokan angin. Kok bisa ya adanya pembelokan angin? Ini disebabkan adanya rotasi bumi, maka arah angin bisa dibelokkan sehingga tidak hanya satu daerah saja yang dapat terkena angin. Namun, juga daerah lainnya juga dapat merasakan adanya angin. Terutama bila angin yang terjadi adalah angin yang bersifat merugikan. Angin yang dibelokkan akan mempunyai tingkat kecepatan yang berkurang, sehingga dapat mengurangi resiko kerusakan yang ada. Nah, sekarang dampak rotasi bumi selanjutnya adalah terjadinya gerak semu harian. Ingat anak-anak, terjadi gerak semu harian. Oke, selanjutnya dampak rotasi adanya kalender Masehi. Kemudian adanya pembagian waktu di dunia. Tidak hanya di Indonesia saja yang terdapat pembagian daerah waktu, tetapi di dunia juga mempunyai pembagian waktu. Selain dampak rotasi bumi di atas, juga adanya perbedaan ketebalan atmosfer yang berbeda. Di setiap daerah dan di setiap negara memiliki ketebalan atmosfer yang berbeda. Nah, itu adik-adik dampak dari rotasi bumi. Kalian di rumah bisa melakukan sebuah percobaan. Percobaan apa? Kalian bisa melakukan percobaan untuk mengetahui pergantian siang dan malam. Nah, kira-kira bagaimana ya percobaannya? Kalian juga dapat mencoba melakukan percobaan siang dan malam di rumah dengan satu, menggunakan alat dan bahan. Apa saja alat dan bahan yang kita gunakan? Satu, senter besar. Nanti senter besar ini sebagai matahari, kemudian alat bahan yang kedua, bola dunia atau yang kita kenal dengan globe. Globe ini nanti sebagai bumi. Nah, cara kerjanya satu, mungkin adik-adik bisa menyiapkan alat-alat dan bahannya di rumah. Saya kira ini alat dan bahan mudah sekali kita dapatkan, dan kalian bisa mengikuti cara kerja yang kakak berikan ini. Satu, letakkan bumi atau bola dunia di atas meja. Dua, tutuplah pintu dan jendela rumah kalian agar ruangan menjadi agak gelap. Kenapa harus ditutup? Karena kita nanti akan melihat jelas bagaimana terjadinya perubahan siang dan malam. Nah, cara yang ketiga, sinari globe menggunakan senter. Yang keempat, amati globe yang telah disinari dengan senter tersebut. Nah, anak-anak, kalian bisa mencoba di rumah masing-masing. Kemudian selamat mencoba. Sudah siap mencoba adik-adikku yang manis? Mudah bukan untuk melakukan percobaan mengetahui adanya pergantian siang dan malam? Nah, kalau sudah, nanti silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian atau bahkan dengan orang tua kalian di rumah
bagaimana adanya pergantian siang dan malam menggunakan bahan 1 senter dan global. Oke, adik-adikku yang manis, materi hari ini kita telah mempelajari bumi, yaitu bumi dan pengaruhnya. Dan dapat kita simpulkan yang pertama, bumi berputar pada porosnya, itu 1. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk berotasi adalah selama 24 jam. Kemudian, dampak dari rotasi bumi itu sendiri antara lain 1. Adanya pergantian siang malam. Perbedaan waktu di Indonesia, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur, dan bahkan dunia pun juga mengalami dampak rotasi bumi selanjutnya adalah adanya gerak semu matahari. Kemudian adanya penghitungan kalender Masehi dan perbedaan ketebalan atmosfer. Nah, adik-adikku yang manis, tadi kita sudah belajar tentang bumi, yaitu perbedaan waktu dan pengaruhnya. Di akhir sesi nanti, kakak akan memberikan sebuah kuis. Nah, kira-kira kuis seperti apa ya? Oke, kita menuju ke kuis Karanganyar Belajar. Kalian bisa menyimak soal berikut, kemudian dicatat terlebih dahulu atau direkam di HP kalian masing-masing. Soalnya, pada hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Timur, Ahmad yang tinggal di Madura sedang melaksanakan kerja bakti bersama keluarga. Mereka melakukan kerja bakti bersama keluarga di halaman rumah mereka. Pada pukul berapakah? Nah, perlu dicatat lagi soalnya. Pada pukul berapakah pada saat yang sama Siti yang tinggal di Bogor, ingat, Siti yang tinggal di Bogor dan Sairi yang tinggal di Banjarmasin untuk melakukan aktivitas mereka. Kakak ulangi lagi pertanyaannya. Kuis ini nanti kakak berikan dan akan mendapatkan voucher sebesar 25 kepada adik-adik yang beruntung ya. Oke, sekarang kakak ulangi lagi kuisnya. Pada hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia waktu Indonesia Timur, pada hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Timur, Ahmad yang tinggal di Madura sedang melaksanakan kerja bakti bersama keluarga. Oke, Ahmad berada di Madura. Nah, teman Ahmad yang bernama Siti tinggal di Bogor. Dan Sairi, teman Ahmad juga tinggal di Banjarmasin. Nah, kalian tentukan waktu pada saat yang sama Siti yang tinggal di Bogor dan Sairi tinggal di Banjarmasin ketika Ahmad yang tinggal di Madura menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Nah, itu adalah kuis yang kakak berikan hari ini. Nanti kuis yang kakak berikan kalian bisa tulis jawabannya, dikirim ke WhatsApp di Radio Siba ya, WhatsApp di Radio Siba, dan juga WhatsApp kakak ke nomor berikut. Kalian catat, oke? Siap? 08 222 69 45 678. Kakak ulangi lagi, jawaban kalian kirim ke Radio Swiba atau ke WhatsApp kakak ke nomor
0822694567. Nah, bagi yang beruntung akan diumumkan di Radio Swiba Karanganyar Belajar dan atau pemberitahuan lewat WhatsApp kakak. Oke, adik-adik. Oke. Jawaban adik-adik bisa dikirimkan ke Radio Swiba dengan nomor 089, catat ya. 089 692 161 405. Saya ulangi sekali lagi. 089 692 161 405. Nah, itu adalah nomor dari Radio Swiba. Kalian bisa mengirimkan jawabannya ke nomor yang sudah kakak berikan tadi. Oke, adik-adik, karena waktu kita sudah hampir selesai ya. Kita nanti selesai pukul 8.30. Nah, saya ulangi lagi anak-anak atau adik-adik yang ada di rumah, saya ingatkan lagi bahwa kalian ini tidak libur. Ya, ingat, kalian tidak libur, tetapi kalian belajar di rumah. Jadi gunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk belajar. Pemerintah Kabupaten Karanganyar sudah menyediakan Radio Swiba program baru yaitu Karanganyar Belajar. Kalian bisa menyaksikan siaran ini di waktu pagi, bisa sekitar pukul 8 itu sudah dimulai, dan di sana di Karanganyar Belajar sudah menyediakan program-program belajar yaitu program dari SD, SMP dan bahkan PAUD. Oke adik-adik, kakak berharap adik-adik dapat memahami materi yang kakak berikan tadi dengan baik. Dan yang terakhir ada pantun dari kakak. Nanti adik-adik juga bisa membuat pantun sendiri di rumah. Pak Tani menanam padi. Menanam padi hanya sehari. Mari kita rawat bumi Intan Pari agar bumi Intan Pari selalu asri. Pergi ke pasar membeli sayur, jangan lupa membeli merica. Jaga Karanganyar tetap. Sampai ketemu di hari berikutnya. Karanganyar Belajar hadir setiap hari, setiap sesi mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jenjang pendidikan diantaranya PAUD, TK, SD, dan SMP. Kita belajar dengan tema dan mata pelajaran yang edukatif, mulai dari materi sekolah, parenting, dan lain-lain. Jangan lupa simak dan ikuti Karanganyar Belajar di gelombang 96.3 FM atau streaming kami swibafm.id atau Radio Garden. Sahabat Swiba, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang atau yang biasa disebut narkoba adalah haram dan berbahaya terhadap fisik, psikologi, dan lingkungan sosial penggunanya. Mari kita dengarkan himbauan Wakil Bupati Karanganyar
yang juga Ketua Tim P4GN, Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Kabupaten Karanganyar, Haji Robert Kristanto, SI. Saya, Robert Kristanto, Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar, sekaligus Ketua Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P4GM Kabupaten Karanganyar, mengajak semua warga Kabupaten Karanganyar menjauhi dan memerangi narkoba demi masa depan yang lebih baik. Tahun 2019, Badan Narkotika Nasional atau BNN merilis data penggunaan narkoba di Indonesia kurang lebih menembus sekitar 3.600.000 orang dengan 30 lebih kasus kematian per hari yang diakibatkan oleh narkoba. Untuk itu, mari kita bersama memerangi dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba demi masa depan bangsa yang lebih baik. Bersama berantas narkoba. Demikian himbauan Ketua Tim P4GN, Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Kabupaten Karanganyar, Haji Robert Kristanto, SI. Mari bersama berantas narkoba. Sahabat Swiba, kami hadir bersama program baru Karanganyar Belajar. Ya, melalui 96.3 FM bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Mencerdaskan dan membimbing putra-putri Anda melalui sajian dan kemasan menarik. Karanganyar Belajar hadir setiap hari, setiap sesi mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jenjang pendidikan diantaranya PAUD, TK, SD, dan SMP. Kita belajar dengan tema dan mata pelajaran yang edukatif, mulai dari materi sekolah, parenting, dan lain-lain. Jangan lupa simak dan ikuti Karanganyar Belajar di gelombang 96.3 FM atau streaming kami swibafm.id atau Radio Garden. Sahabat Swiba, kami hadir bersama program baru Karanganyar Belajar. Ya, melalui 96.3 FM bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Mencerdaskan dan membimbing putra-putri Anda melalui sajian dan kemasan menarik. Karanganyar Belajar hadir setiap hari, setiap sesi mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jenjang pendidikan diantaranya PAUD, TK, SD, dan SMP. Kita belajar dengan tema dan mata pelajaran yang edukatif, mulai dari materi sekolah, parenting, dan lain-lain. Jangan lupa simak dan ikuti Karanganyar Belajar di gelombang 96.3 FM atau streaming kami swibafm.id atau Radio Garden. Swiba, radionya Karanganyar. Dari kawasan Bumi Intan Pari, Kabupaten Karanganyar, kami hadirkan informasi terupdate untuk Anda. Lestarikan budaya lokal kepada Anda. 93 FM Swiba, radionya Karanganyar. Sahabat Swiba, kami hadir bersama program baru Karanganyar Belajar.
Ya, melalui 96.3 FM bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Mencerdaskan dan membimbing putra-putri Anda melalui sajian dan kemasan menarik. Karanganyar Belajar hadir setiap hari, setiap sesi mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jenjang pendidikan diantaranya PAUD, TK, SD, dan SMP. Kita belajar dengan tema dan mata pelajaran yang edukatif, mulai dari materi sekolah, parenting, dan lain-lain. Jangan lupa simak dan ikuti Karanganyar Belajar di gelombang 96.3 FM atau streaming kami swibafm.id atau Radio Garden. Swiba, radionya Karanganyar. Ya, pendengar masih di 93 FM Swiba radionya Karanganyar, masih di Karanganyar Belajar. Dan untuk sesi kali ini untuk jenjang SMP kelas 7 bersama dengan Ibu Widaningrum SPD datang dari SMP Negeri 1 Tasikmadu dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat mengikuti. Karanganyar, 16 April 2020. Siswa-siswiku yang aku sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen, rindu serindu-rindunya. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Masih di rumah saja kan? Sudah tambah berapa kilo berat badanmu? 1 kilo? 2 kilo? 10? Alhamdulillah, anak-anakku sehat semua. Ibu guru juga dalam keadaan sehat. Anakku, sudah sebulan kita tidak saling bertemu di depan kelas. Bu guru rindu sekali suasana kelas bersama kalian. Dalam tiap pelajaran, ada saja yang bertanya, Bu, nanti pulang pagi? Besok libur, Bu? Iya kan? Ayo ngaku. Lalu kadang ku jawab dengan agak ketus. Kalau pengen pulang pagi dan libur, ya udah, nggak usah sekolah saja. Maaf ya, sadis. Padahal waktu sekolah dulu, aku pun sama dengan kalian. Sering bertanya kapan pulang pagi dan kapan libur. Sudah jadi guru pun akan senang mendengar kata libur. Tapi sekarang dengan adanya pandemi corona ini, pertanyaan malah terbalik. Bu, kapan kita masuk? Untuk sementara sampai tanggal 30 bulan ini, kalian masih belajar di rumah. Dan semoga benar hanya sampai tanggal bulan 30 bulan ini. Dan semua ini cepat berlalu. Dan aku ingin segera mendengar pertanyaan kalian. Bu, kapan libur? Berarti kondisinya sudah normal. Anak-anakku yang kusayangi, ketahuilah bahwa aku pun amat tidak menyukai keadaan seperti ini. Kerja atau belajar di rumah dan tidak boleh kemana-mana. Di rumah tapi penuh kecemasan dan kekhawatiran. Aku juga memikirkan tentang kalian. Aku harap kalian tetap aman dan selalu sehat di rumah. Coba kita bandingkan keadaan kita dengan para pahlawan yang dulu berjuang menyelamatkan bangsa ini dari penjajah. Mereka harus menderita, mengorbankan harta dan nyawa. Kita sekarang diminta di rumah saja, sudah menjadi bentuk perjuangan menyelamatkan bangsa dan negara. Sangat luar biasa, bukan? Kelak kita bisa bercerita kepada anak cucu kita bahwa pada tahun 2020 kita pernah berjuang menyelamatkan bangsa dan negara. Dengan apa? Dengan berdiam diri di rumah. Jadi aku harap
kalian tetap di rumah saja, belajar dengan senang hati, lakukan hal-hal yang kalian sukai, rajin berolahraga meski hanya di depan rumah, dan membantu Bapak Ibu. Yang terpenting, perbanyak ibadah dan selalu berdoa agar wabah ini segera berlalu. Semakin kalian betah di rumah, maka semakin cepat keadaan ini akan berlalu. Amin. Sudah dulu anakku, aku juga merindukan senyum dan tawa kalian, merindukan juga kelas kita dengan segenap kelincahan dan pola tingkah kalian yang penuh energi. Semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh cinta, gurumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Swiba yang saya hormati dimanapun Anda berada, anak-anak siswa kelas 7 SMP se-Kabupaten Karanganyar yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi ini masih diberi kenikmatan berupa kesehatan di tengah wabah corona yang sedang melanda di seluruh dunia. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini, guru akan menyampaikan materi berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Tadi sudah Bu Guru awali dengan membaca surat Ibu Guru kepada kalian. Itu termasuk surat pribadi yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Oh ya, pada awal semester genap, kita sudah belajar puisi rakyat dan fabel. Tentu kalian masih ingat bukan? Masih bisa membuat pantun? Gurindam? Syair? Oh, sudah lupa. Kalau lupa, boleh buka buku lagi, dibaca lagi, berkali-kali nanti ingat kembali. Pada bab ini, kompetensi yang harus kalian capai adalah dapat menulis surat pribadi dan surat dinas. Sebelum membahas surat pribadi dan surat dinas, untuk menambah wawasan, akan saya bacakan sejarah perkembangan surat di dunia dan di Indonesia, yang Bu Guru kutip dari laman Kompasiana. Sekilas tentang perkembangan surat di dunia. Zaman dahulu kala, surat sudah dikenal sebagai sebuah sarana menyampaikan ungkapan dalam bentuk tulisan. Pengirimannya dilakukan dengan beberapa cara yang sangat unik. Di antaranya, mengirimkan dengan cara melarungkan surat yang dimasukkan ke dalam sesuatu yang bisa mengapung di laut. Kemudian, pengiriman dengan menggunakan binatang, khususnya merpati. Cara ini menjadi sebuah pengiriman surat yang sangat populer. Tentu saja, akurasi atau ketepatan sampainya surat tersebut masih menjadi pertanyaan. Karena pengiriman tersebut bisa saja tidak sampai atau sampai kepada penerima yang tidak semestinya. Meski demikian, cara pengiriman tersebut menjadi awal sejarah yang sangat penting dalam perkembangan pengiriman surat. Berikutnya, sistem pengiriman pos di dunia dimulai di Mesir sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Di Mesir, di mana pertukaran kebudayaan dengan Babilonia terjadi, pembungkus surat atau amplop bisa berupa kain, kulit binatang, atau beberapa bagian dari tumbuhan. Dewasa ini, di tengah perkembangan media elektronik, surat dalam bentuk tulisan tangan di media kertas tetap menjadi salah satu media yang sangat penting. Sebagai contoh, dalam setiap penerimaan pekerjaan, surat lamaran selalu ada sebagai salah satu syarat lamaran yang formal.
baik di perusahaan swasta maupun instansi dalam pemerintahan. Surat dalam kertas adalah syarat yang sangat penting. Itu tadi perkembangan surat di dunia. Lalu, bagaimana perkembangan surat di Indonesia? Tak dapat dipungkiri, kehadiran penjajah Belanda adalah yang pertama kali merintis perkembangan surat dan pengiriman melalui pos. Meski surat memang sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan Tarumanegara, kehadiran Belanda inilah yang membuat eksistensi pos berkembang dengan sangat cepat. Pada masa ini, surat biasa dikirimkan secara langsung melalui utusan dari kerajaan. Diawali tahun 1596 dengan kedatangan Cornelis de Houtman yang membawa surat bagi raja-raja di Jakarta dan Banten. Pada waktu itu, surat yang beredar hanya ditujukan bagi pejabat resmi dan tidak mengandung pemberitaan tentang company di Indonesia. Keadaan pos pada masa ini masih tergantung kepada kapal pengiriman company yang berlayar dari pulau ke pulau di seluruh wilayah Indonesia. Hingga akhirnya, pada tanggal 26 Agustus 1746, dibangunlah kantor pos resmi pertama di Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff. Tujuan